Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jalim an nafsi wa an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukrana nikmatin akli wa nikmatin syahatil badani fadhani ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitika wa khususan khasatan ila muslim ada kitab mabadi fikih Syekh Umar Abdul Jabbar wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'allif kitab allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih dipertemukan kembali di dalam suasana yang penuh bahagia ini dan juga tempat yang penuh barokah ini di dalam mengkaji kitab Mabadi Fikih juz Tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini akan membahas seputar masalah mandi atau ghuslu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulmi bidarin amin. Al-ghuslu utawi iki iku bab nerangake adus. Al-ghuslu utawi iki iku bab nerangake adus. Jadi babnya ini menerangkan tentang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar atau mandi wajib. Nah, lafadz al-ghuslu perlu saya ketahui. Lafadz al-ghuslu itu kalau menurut ulama ahli fikih dengan berdasarkan pendapat yang al-ashar itu ialah maksudnya membasuh seluruh tubuh. Jadi al-ghuslu itu adalah membasuh seluruh tubuh. Nah, sedangkan lafadz al-ghuslu itu digunakan sebagai arti dari membasuh sebagian badan atau yang lain. Nah, seperti mencuci baju. Nah, sedangkan menurut ahli bahasa yang afshah, al-ghuslu itu ialah dengan cara di fathah, gue-nya di fathah ghuslu ya. Baik digunakan untuk arti mandi atau arti membasuh atau mencuci, dan ini merupakan arti yang sesuai dengan hukum qiyasi. Nah, sekarang lafadz al-ghuslu itu juga diartikan, lafadz al-ghuslu itu juga diartikan sebagai air yang digunakan untuk mandi. Nah, adapun lafadz al-ghuslu yang mana gue-nya itu di kasroh, artinya adalah sesuatu yang dicampur dengan air seperti daun bidara atau mungkin kayu usinan atau mungkin air yang dicampur dengan sabun atau yang lain. Nah, lafadz al-ghuslu dengan membaca dhammah gue-nya itu secara bahasa adalah mengalirnya air pada sesuatu secara mutlak.
baik berupa badan ataupun yang lain. Nah, sedangkan secara syarak ghuslu itu ialah mengalirnya air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu. Jadi yang dimaksud ghuslu atau mandi di sini adalah mengalirnya air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu. Nah, sekarang ada pertanyaan, sin ma iku opo? Iku singkatan apa? Kha ya. Sin ma iku opo? Al ghuslu utawi adus. Al ghuslu utawi adus. Utawi singkatan apa? Mem. Al ghuslu utawi adus. Jim. Huwa utawi al ghuslu. Jim huwa utawi al ghuslu iku ghuslu jismil insani, basuh awake menungso. Iku ghuslu jismil insani, basuh awake menungso. Ini di Fathah ya. Iku ghuslu jismil insani, basuh awake menungso. Kullihi hiya sekabehane jismul insan. Kullihi hiya sekabehane jismul insan. Oleh basuh min a'la roksi. Min a'la roksi saking dhuwure sirah. Min a'la roksi saking dhuwure sirah ila muntaha qadamihi. Ila muntaha qadamihi tumeka katoke delamaane wong. Ila muntaha qadamihi tumeka katoke delamaane wong. Jadi ada pertanyaan, sinma al-ghuslu, apakah definisi mandi? Apa yang dimaksud mandi? Pengertian dari mandi itu apa? Maka dijawab jim huwa ghuslu jismil insani kullihi min a'la ra'si ila muntaha qadamihi. Mandi itu ialah membasuh tubuh manusia seluruhnya, mulai dari bagian atas kepala sampai ujung telapak kakinya. Nah, sekarang mandi yang diwajibkan atau mandi yang disyariatkan itu pasti ada fardu-fardunya. Berbeda dengan mandi yang hanya untuk bebersih, membersihkan diri. Nah, mandi yang diwajibkan itu ada unsur ibadah. Maka berhubung ada unsur ibadah, maka di situ juga ada fardu-fardunya. Nah, sekarang ada pertanyaan, sin kam iku piro? Sin kam iku piro furudul ghusli utai pro-pro fardune adus. Furudul ghusli utai pro-pro fardune adus. Jawab jim furuduhu. Furuduhu utai pro-pro fardune ghuslu. Furudu utai pro-pro fardune ghuslu iku salah satun ana telu. Iku salah satun ana telu. Jadi ada pertanyaan, sin kam furudul ghusli, berapakah fardu-fardu mandi? Yang dimaksud di sini ada apa? Mandi wajib, semisal apa? Mandi karena junub, gitu. Mandi karena haid, mandi karena nifas, mandi karena wiladah. Maka mandi-mandi yang seperti ini ada kefarduannya. Nah,
Berapa fardunya mandi yang seperti ini? Dijawab yaitu furuduhu salah satun. Fardunya mandi itu ada 3. Nah, al-awalu utai kang awal. Al-awalu utai kang awal iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat. Inda ghusli awali juz'in. Inda ghusli awali juz'in. Ing dalem nalikane basuh kawitane bagian. Ing dalem singkatan apa? Dha. Inda ghusli awali juz'in ing dalem nalikane basuh kawitane bagian. Minal badani kang tetep saking awak. Kang singkatan apa? Sot. Minal badani kang tetep saking awak. Jadi fardunya mandi yang nomor 1 yaitu niat. Nah, kapan niat itu pelaksanaannya? Yaitu ketika membasuh permulaan bagian dari badan. Semisal kita memulai pembasuhan pada badan kita mulai dari atas, mungkin dari kepala, maka disitulah waktunya kita niat mandi. Atau kita memulai basuhan badan itu kita mulai dari tangan, ya. Mulai dari tangan itulah kita niat untuk mandi. Atau mungkin kita membasuh badan, kita mulai dari bawah, yaitu dari kaki, maka disitulah kita membersamakan niat atau melintaskan niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh permulaan badan tersebut. Nah, niat itu adalah wajibnya di dalam hati. Adapun melafalkan niat dengan lisan ini hukumnya sunnah. Nah, fungsinya niat dilafadzkan dengan lisan adalah tujuannya untuk membantu hati, supaya bisa melintaskan niat itu di dalam hati. Namun yang menjadi kewajiban adalah melintaskan niat di dalam hati. Umpama ada seseorang mandi besar, dia melintaskan niatnya di dalam hatinya, namun tidak melafalkan niat tersebut dengan lisannya, maka yang seperti itu mandinya sudah dianggap sah. Namun sebaliknya, jika ada orang mandi hanya melafalkan niat di lisannya, di hatinya tidak terlintas niatan tersebut, maka yang seperti ini tidak dianggap sah niatnya. Otomatis mandinya nanti tidak dianggap sah juga. Itu fardunya mandi yang nomor 1. Nah, yang nomor 2 al-thani utai kang kaping pindho. Al-thani utai kang kaping pindho iku izalatun najasati, ngilangi najis. Iku izalatun najasati, ngilangi najis, minal badani kang tetep saking awak. Minal badani kang tetep saking awak. Nah, adapun fardunya mandi yang nomor 2 yaitu menghilangkan najis dari badan. Kalau mungkin kita ini akan mandi jinabat misal, ataupun mandi karena haid atau mandi karena nifas, maka fardunya atau kewajiban kita di dalam mandi tersebut
itu juga harus menghilangkan najis-najis yang ada pada tubuh kita. Semisal di tubuh kita itu masih ada bekas darah haid atau darah nifas, maka itu harus kita hilangkan darah tersebut. Kenapa? Karena itu najis. Nah, terus sekarang fardunya mandi yang nomor 3, asalisu utai kang kaping 3, asalisu utai kang kaping 3 iku wusulul ma'i, tumekani banyu, ila jami'il basyarati maring sekabehe kulit, wasya'ri lan rambut. Nah, adapun fardunya mandi besar yang nomor 3 yaitu datangnya air ke seluruh kulit dan rambut. Jadi ketika kita itu mandi wajib atau mandi besar, ini seluruh badan kita harus kita basuh dengan air, baik itu kulit kita ataupun rambut yang ada pada tubuh kita, ataupun mungkin tempat-tempat yang ada di bawah kuku-kuku kita, itu semuanya harus terkena basuhan air tadi. Ataupun lubang-lubang yang ada pada tubuh kita, itu bagian luarnya harus juga terkena basuhan. Kenapa? Karena meratakan basuhan ke seluruh tubuh, baik pada kulit ataupun rambut, ini termasuk fardunya mandi. Jika hal ini sampai tidak terlaksana, maksudnya ada sebagian anggota tubuh kita yang tidak terkena air, maka mandi kita belum dianggap sah. Nah, sekarang kita bahas tentang niat tadi. Di sini ada pertanyaan lagi, sin ma iku opo? Niatul ghusli utai niate adus. Jim hiya utawi niatul ghusli, iku nawatul ghusla li rafil hadathil akbari. Lafat nawatul ghusla li rafil hadathil akbari. Nawatu niat ingsun. Al-ghusla ing adus. Ing singkatan apa? Mim fa. Al-ghusla ing adus. Li rafil hadathi krana ngilangi hukumil hadas. Al-akbari kang gedhe. Nah, sekarang ada pertanyaan, sin ma niatul ghusli, bagaimana niat mandi? Jadi tadi kan dikatakan bahwasanya fardunya mandi yang pertama yaitu niat. Nah, niat mandi itu bagaimana? Niatan yang harus kita lintaskan di dalam hati kita ketika mandi wajib itu bagaimana?
Maka dijawab jim hiya nawatul ghusli fil hadatsil akbari. Niat mandi wajib itu adalah melintaskan di dalam hati kita, yaitu kata-kata nawatul ghusli fil hadatsil akbari, yang artinya itu aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jadi ketika kita itu membasuh tubuh kita pertama kali, kita sambil membasuh ini melintaskan niatan tersebut di dalam hati kita. Kita melintaskan aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ini apakah boleh niat dengan bahasa Indonesia? Boleh ya. Kita boleh niat dengan bahasa Arab, semisal nawatul ghusli fil hadatsil akbari, ataupun kita juga diperbolehkan untuk melintaskannya dengan memakai bahasa Indonesia. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, atau boleh juga menggunakan bahasa yang lain, semisal bahasa Jawa atau bahasa Sunda ataupun bahasa Madura dan lain sebagainya. Jadi itulah lintasan niat yang kita lintaskan di dalam hati kita ketika mandi besar atau mandi wajib. Nah, sekarang di dalam niat tadi kan kita niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berhubungan dengan hadas besar. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Al hadatsu utawi kang aran hadas. Al hadatsu utawi kang aran hadas al akbaru kang gedhi. Al akbaru kang gedhi. Jim wa utawi hadas akbar, wa utawi hadatsul akbar iku kuluma saben-saben barang. Iku kuluma saben-saben barang. Utawi wau napa singkatane? Mem. Lek iku singkatan apa? Kha ya. Iku kuluma saben-saben barang aujaba kang majibake apa ma. Aujaba kang majibake apa ma, majibne al husna ing adus. Al husna ing adus. Nah, sekarang ada pertanyaan sin ma al hadatsul akbar ya. Apakah definisi atau pengertian hadas besar? Berhubung ketika kita mandi tadi ada tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang pengertian atau definisi hadas besar itu apa? Maka dijawab jim wa kuluma aujabal husla. Yang dimaksud hadas besar itu adalah segala hal yang mewajibkan mandi. Segala hal yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar. Adapun contohnya semisal yaitu sehabis mengeluarkan darah haid. Sehabis mengeluarkan darah haid, nah, maka ketika ada orang mengeluarkan darah haid, dia berkewajiban untuk mandi wajib. Kenapa? Karena dia mempunyai hadas besar berupa haid tadi. Ataupun ada orang yang mengeluarkan darah nifas, maka dia karena mengeluarkan darah nifas dia harus mandi. Nah, hadas
nifas, mengeluarkan darah nifas, ini berarti apa? Dia hadas besar. Jadi intinya orang yang sehabis mengeluarkan darah nifas ataupun darah haid ataupun wilada, ini dia harus mandi. Kenapa? Karena dia mempunyai hadas besar. Itu contoh dari hadas besar. Sebagian contoh dari hadas besar. Jadi intinya setiap sesuatu yang mewajibkan mandi itu namanya hadas besar. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sinma iku apa? Sinma iku apa? Iku singkatan apa? Kha. Sinma iku apa? Alladzi utai perkara. Alladzi utai perkara yujibu kang majibake apa alladzi. Yujibu kang majibake apa alladzi al-ghusla ing adus. Al-ghusla ing adus. Al-ghusla ing adus. Jim al-janabatu. Al-janabatu aihuwa tegese utawi alladzi yujibul ghusla. Jim al-janabatu aihuwa tegese utawi alladzi yujibul ghuslu iku metune mani. Iku al-janabatu metune mani. Iku al-janabatu metune mani. Wal hadulan had. Wal hadulan lan had. Wan nifasulan nifas. Wan nifasulan nifas. Wal wiladatu. Wal wiladatu lan mana atau nglahirake. Wal wiladatu lan mana atau nglahirake. Wal mautu lan mati. Wal mautu lan mati. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin ma alladzi yujibul ghusla. Sin ma alladzi yujibul ghusla. Apakah hal apakah yang mewajibkan mandi? Jadi apa saja yang mewajibkan mandi? Maka dijawab jim al-janabatu wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Jadi perkara-perkara yang mewajibkan mandi yaitu pertama janabat atau jinabah. Nah, yang kedua yaitu haid. Yang ketiga yaitu nifas. Yang keempat yaitu melahirkan. Dan yang kelima itu adalah mati. Nah, dari 5 perkara ini itu semua yang melakukan orang yang bersangkutan sendiri, yaitu orang yang bersangkutan sendiri. Contohnya sebetulnya jinabat, haid, nifas, wiladah. Tetapi yang satu yaitu mati, ini nanti yang melakukan bukan orangnya sendiri, namun orang lain. Kenapa? Karena orang yang mati itu tidak bisa mandi sendiri. Maka kewajiban memandikan ini dibebankan bagi orang yang
orang yang hidup, bukan mayatnya. Maksudnya yang memandikan mayat itu harus orang yang hidup. Kalau orangnya mati jelas nggak bisa mandi sendiri. Jadi itulah perkara-perkara yang mewajibkan mandi, yaitu apa? Jinabat, haid, nifas, wiladah, dan mati. Nah sekarang apa pengertian jinabat? Apa pengertian haid? Apa pengertian nifas? Apa pengertian wiladah? Mari kita bahas satu persatu. Di situ ada pertanyaan, sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Janabatu utawi kang aran janabat. Janabatu utawi kang aran janabah. Jim hiya ya utai janabah. Ya utai janabah iku al-jima'u jima. Iku al-jima'u jima. Wa nuzulul mani lan metune mani. Wa nuzul mani lan metune mani. Nah, ada pertanyaan, sin ma'al janabatu. Apakah definisi atau pengertian janabat? Maka dijawab, jim hiya al jima'u wa nuzul mani. Jadi janabat yaitu jima. Yang dimaksud janabat itu adalah jima atau hubungan intim atau bersenggama dan keluarnya sperma, keluaran sperma atau keluarnya mani. Jadi ketika ada orang bersenggama, baik itu dengan pasangan sahnya atau pasangan selingkuhan atau mungkin zina, bersenggamanya itu karena perzinaan atau bersenggama dengan binatang ataupun manusia, maka ini orang kategori jinabat. Maka dia harus mandi besar setelahnya. Atau ada orang yang mengeluarkan mani, baik dengan cara senggama ataupun dengan tanpa senggama, maka yang seperti ini mewajibkan untuk mandi besar. Kenapa? Karena dia kategori jinabat. Nah, jinabat itu adalah salah satu perkara yang mewajibkan mandi. Nah, sekarang masalah air mani. Air mani itu apa? Air mani itu ialah air yang berwarna putih dan kental, serta dapat dirasakan dengan muncrat ketika keluar dan terasa nikmat. Nah, air mani ini memiliki bau seperti adonan roti atau mayang kurma ketika belum kering. Dan air mani ini juga memiliki bau seperti putih telur ketika telah kering. Nah, itulah pengertian dari jinabat, yaitu bersenggama dan juga keluar mani. Nah, sekarang sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Al haidu utawi haid. Al haidu utawi haid. Utawa al haidu utawi kang aran haid, itu komplitnya seperti itu ya. Sin ma iku apa? Al haidu utawi kang aran haid.
Dijawab jim huwa utawi al-haidu, iku adamu getih, al-khariju kang metu minal mar'ati kang tetep saking wong wadon. Minal mar'ati kang tetep saking wong wadon ba'da tis'in ing dalem sause ba'da tis'in sinina ing dalem sause 9 taun. Ala sabili sihati ing atase dalan sehat atau keadaan sehat. Ala sabili sihati ing atase dalan sehat atau keadaan sehat. Wal adati lan pengadatan. Nah, sekarang ada pertanyaan, sin ma al-haidu, apakah pengertian atau definisi haid? Nah, maka jawab jim adamu al-khariju, huwa adamu al-khariju minal mar'ati ba'da ti'issinina ala sabili sihati wal adati. Ya, jadi pengertian haid itu adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah dia itu berusia 9 tahun. Nah, yang dipakai ukuran tahun di sini ada tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah genapnya usia 9 tahun Qamariyah atau Hijriyah atas jalan sehat dan sesuai kebiasaan. Jadi intinya haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan yang sudah genap umur 9 tahun Hijriyah dan dalam keadaan sehat, dan memang itu menjadi kebiasaan wanita. Nah, 9 tahun ini boleh kurang asalkan kurangnya ini tidak cukup untuk paling sedikit suci dan paling lama haid. Maaf ya, 9 tahun ini boleh kurang asalkan kurangnya tidak mencapai paling sedikitnya haid dan paling lamanya haid. Paling sedikitnya haid berapa? 1 hari 1 malam. Nah, paling lamanya haid berapa? 15 hari 15 malam. Berarti jumlahnya berapa? 16 hari 16 malam. Nah, 9 tahun Hijriyah ini boleh kurang asal kurangnya itu tidak mencapai paling sedikitnya haid dan paling lamanya haid. Jadi 9 tahun Hijriyah kurang 16 hari 16 malam kurang 1 menit semisal. Maka jika ada anak perempuan pada waktu itu sudah mengeluarkan darah, ini nanti bisa darahnya itu dihukumi darah haid. Namun kalau kurangnya 9 tahun itu lebih dari itu, darahnya tidak bisa dikategorikan sebagai darah haid. Kenapa? Karena dia masih terlalu kecil, belum usia haid. Nah, jadi intinya dari
keterangan tadi, darah haid itu adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan setelah genapnya usia 9 tahun Hijriah, dan tidak karena sakit dan tidak karena baru melahirkan, dan itu memang sudah menjadi adat kebiasaan para perempuan. Itu pengertian haid secara syara atau secara agama. Nah, sedangkan haid secara bahasa itu artinya apa? Mengalir. Seperti hanya contoh kata-kata hado alwati idza sala ma'uhu, yang artinya apa kata-kata tadi? Hado alwati idza sala ma'uhu, jurang mengalir ketika airnya mengalir. Nah, terus yang dikendaki di sini di dalam pembahasan kitab Mabadi, haid secara arti apa? Apakah secara arti bahasa, apa secara arti syara? Yang dimaksud di dalam kitab Mabadi ini adalah haid menurut arti syara atau agama. Nah, terusnya ada pertanyaan lagi. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo? An-nifasu utawi kang aran nifas. An-nifasu utawi kang aran nifas. Jim huwa. Huwa utawi nifas. Huwa utawi nifas iku adamu getih. Iku adamu getih al-khariju kang metu al-khariju kang metu minal mar'ati saking wong wadon. Minal mar'ati saking wong wadon akibal wiladati ing dalem ngiring-iringi mana. Akibal wiladati ing dalem ngiring-iringi mana. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Sin ma an-nifasu, apakah pengertian atau definisi nifas? Maka dijawab jim wa adamu al-kharju minal mar'ati akibal wiladati. Yang dimaksud nifas secara syara yaitu darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Jadi ketika ada seorang perempuan ini setelah melahirkan kok dia itu mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan ini dinamakan darah nifas. Maka orang yang seperti ini ketika nanti nifasnya sudah berhenti, dia wajib mandi, wajib mandi. Nah, kenapa? Karena dia mengeluarkan darah nifas. Nah, darah nifas itu kategori hadas besar. Nah, itu nifas menurut arti syara. Adapun nifas menurut arti bahasa adalah melahirkan. Jadi kalau nifas menurut ditinjau dari bahasa artinya adalah melahirkan. Tapi kalau nifas yang dikendaki syara adalah darah yang keluar dari farji seorang perempuan sehabis melahirkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk kajian kitab Mabadi Fiqh Juzani hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.